Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang perempuan diceraikan oleh suaminya lewat telepon. 3 tahun kemudian perempuan ini menikah kembali dan dinikahkan oleh Ustadz tanpa pengetahuan walinya. Dengan alasan menghindari keramaian karena perempuan ini tidak punya surat cerai. Pertanyaannya, satu, apakah pernikahannya sah walau walinya tidak diberitahu? Dan dua, jika tidak sah bagaimana solusinya Ustadz? Karena hal ini sudah terjadi. Syukran jazakallah khair. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari 3 unsur tadi ini berkaitan dengan yang kedua, hukum halal haram. Baik. Syarat atau rukun nikah. Ada perbedaan di rukun nikah dalam 4 madhab. Madhab kita harus ada yang pertama suami, kedua istri, ketiga wali, keempat 2 saksi, dan nanti terakhir yang kelima adalah sighah, ijab dan qabul. Baik, selesai. Dalam madhab Imam Abi Hanifah, wali itu tidak menjadi rukun. Seorang wanita bisa menikahkan dirinya sendiri, tapi saksi harus ada. Dalam mazhab Imam Malik, wali harus ada, tapi saksi tidak harus ada. Tidak harus. Yang harus adalah diumumkan sehingga orang-orang pada tahu, itu cukup. Namanya i'lam atau ishtihar. I'lam, diberitahu kepada orang-orang. Maka tolong perhatikan, kalau ada pernikahan tanpa wali dan tanpa saksi tidak sah menurut semua mazhab. Tanpa ada wali dan tanpa ada saksi. Kalau ada pernikahan tanpa wali tapi ada saksi, sah menurut mazhab Imam Abi Hanifah. Kalau ada pernikahan tanpa saksi tapi ada wali, sah menurut mazhab Imam Malik. Kalau ada pernikahan ada wali dan ada saksi, sah menurut semua mazhab, termasuk mazhab kita mazhab Imam Syafi'i. Jadi mazhab kita itu mazhab di antara mazhab terketat dalam bab nikah. Kalau melihat kasus tadi itu, mari kita tarik dalam mazhab kita yang enggak sah karena tidak ada walinya. Memang seorang janda, mohon maaf, seorang janda itu tidak boleh dipaksa sama walinya, enggak boleh. Karena janda itu walinya bukan wali mujbir yang punya hak untuk menikahkan tanpa meminta izin terlebih dahulu terhadap si wanitanya. Berbeda kalau anaknya perawan. Kalau anaknya perawan, sang wali bisa menikahkan langsung. Walaupun si anaknya tidak tahu. Tapi kalau anaknya janda, walinya tidak boleh main nikahkan tanpa ada izin si janda. Begitu pula si janda nggak bisa menikahkan dirinya sendiri dalam mazhab kita tanpa wali. Jadi yang nggak boleh dipaksa dalam mazhab kita. Kalau harus pakai wali, harus dalam mazhab kita harus pakai wali, mazhab Syafi'i. Karena ini sudah terjadi gimana Ustadz? Makanya tanya tadi, apakah tadi ada saksi atau tidak? Itu tolong tanya kembali kepada yang bertanya. Kalau nggak ada saksi, ulangi nikahnya, selesai. Nggak ada wali, nggak ada saksi, nggak sah menurut semua mazhab, selesai. Dan ini harus ditakzir, harus ada hukuman untuk orang seperti ini. Jadi yang sah menurut mazhab Imam Abi Hanifah kalau tidak ada walinya tapi ada saksi 2 orang dan adil, sah menurut mazhab Imam Abi Hanifah. Dan ini bisa menjadi solusi kasus semacam ini. Begitu ya. Bukan berarti kami menyeru mari kita amalkan mazhab Imam Abi Hanifah. Oh nanti ada wanita-wanita ini nggak izin sama orang tuanya, repot nanti, nggak begitu. Sah memang dalam mazhab Imam Abi Hanifah, tapi tetap dianjurkan dengan sangat yang menikahkan walinya. Jadi jangan dipotong-potong tuh. Memang dalam mazhab, sekali lagi, dalam mazhab Imam Abi Hanifah memang sah tanpa wali. Si wanita bisa menikahkan dirinya sendiri, tapi tetap anjuran kuatnya adalah yang menikahkan walinya. Catatan itu, jangan dipotong sampai di situ.
Alhamdulillah kami punya guru-guru itu, ada di antara mereka mazhabnya mazhab Hanafi. Jadi kami kalau diskusi begini enak dengan mereka. Bukan hanya yang tertulis di kitab, tapi bisa diskusi langsung dengan orang yang mengerti mazhabnya. Jadi gitu ya. Kalau sesuai dengan mazhab Imam Abu Hanifah sudah sah. Tapi kalau seandainya kau tidak ada saksi, segera nikah, taubat, nikah lagi. Terus bagaimana Ustadz dengan anaknya? Kalau sudah punya keturunan dan seterusnya. Nanti ini ada pembahasan apakah masuk dalam kategori wad'i syubhah. Karena dianggap halal, dianggap sah. Kalau masuk maka sang anak tetap nasabnya ke orang tuanya. Wallahu a'lam bissawab. Tolong ya, sebelum pertanyaan berikutnya, tolong ini jangan pindah-pindah madhab selama kita ada madhab Imam Syafi'i, madhab kita sudah. Karena dikhawatirkan yang pindah-pindah madhab itu nggak kuat jaga hati. Maksudnya gimana nggak kuat jaga hati Ustadz? Khawatir niatnya dalam hatinya dia pengen menghindar dari aturan agama. Haram kalau begitu. Kalau ngambil keringanan saja boleh, tapi kalau sampai derajat dia pindah dari sini ke sini, seakan-akan dia lari daripada aturan agama, ini yang nggak boleh nanti. Maka guru-guru kita mengamanatkan jangan pindah-pindah mazhab kecuali ada hajat, ada kebutuhan. Bukan berarti haram, tidak. Nanti ada pembahasan apakah haram atau enggak, itu ada pembahasan lain. Kita bahas di pertemuan yang akan datang di kesempatan yang pas nanti insyaallah. Wallahu a'lam.